Hari ini, aku akan sedikit curhat kenapa Midsommar adalah film horor terbaik di tahun 2019 menurutku. Midsommar adalah film yang sedikit unik karena genre-nya itu aneh. Gak tahu itu film horor, thriller, psikologis, drama, atau apalah. Pokoknya tuh dia gabungan dari banyak genre menurut aku. Dan Midsommar adalah film garapan sutradara Ari Aster yang juga membuat sebuah film yang gak kalah gila, yaitu Hereditary. Kalau kalian udah nonton Hereditary, mungkin kalian udah ada pikiran seberapa ngerinya Midsommar ini. Tapi ternyata Midsommar ini tidak sengeri Hereditary, tapi memberikan ketegangan yang luar biasa dan membuat kita merasa tidak nyaman saat menontonnya. Jadi kalau kalian udah nonton video ini, saya anggap kalian udah pernah nonton Midsommar ya. Dan kalau kalian lupa ceritanya, aku bakal ceritain dikit. Di awal film, kita diperlihatkan Dani yang sedang mental breakdance karena orang tua dan adiknya yang meninggal secara tidak wajar, yaitu menghisap asap knalpot mobil. Di sini kita juga tahu bahwa Dani mempunyai pacar bernama Christian, tetapi Christian agak tidak bahagia bersama Dani karena Dani yang terlalu manja padanya. Jadi Dani itu pas mental breakdown itu dia juga mengidap yang namanya anxiety disorder. Jadi si Dani ini bergantung terus ya pada si Christian karena dia merasa Christian itu satu-satunya alasan bahwa Dani masih hidup di dunia ini. Dan akhirnya Dani dan Christian merasa terjebak di toxic relationship, gitulah bahasa kerennya. Suatu hari, Pele yang berasal dari Swedia mengajak Christian dan kawan-kawannya pergi ke Swedia untuk menghadiri upacara unik yang diselenggarakan setiap 90 tahun. Mereka pun pergi ke Swedia, yaitu di Hälsingland, di sebuah desa bernama Harga. Tempat itu sangatlah indah, diselimuti sinar matahari yang terang dan bunga-bunga yang indah. Setelah satu hari berada di sana, mereka menyaksikan ritual-ritual yang cukup aneh dan mengerikan. Dan satu persatu teman mereka ini hilang. Sampai di satu ritual di mana Dani harus menari bersama warga desa untuk mendapat gelar May Queen. Dan Dani akhirnya pun menjadi May Queen. May Queen adalah sebuah gelar spesial yang hanya didapat oleh satu orang saja. Dan setelah mendapat gelar May Queen, Dani seperti menjadi ratu di desa ini dan dia semakin dihormati oleh masyarakat desa. Christian juga mendapat sebuah ritual spesial, yaitu dengan salah satu warga desa di sana bernama Maya. Dani mengetahui kalau Christian dengan cewek lain karena Dani mengintip dari lubang kunci di sebuah pintu. Dani pun akhirnya semakin mental breakdance ya, dan warga-warga di sana memberikan simpati kepada Dani dengan cara menangis bersamanya. Dan akhirnya Christian dikorbankan oleh Dani karena Dani adalah May Queen, jadi dia boleh memilih siapa yang dia ingin korbankan di ritual terakhir, yaitu pembakaran. Dan teman-teman Dani yang dibunuh-bunuh itu juga dibakar di situ. Film ini pun berakhir dengan teriakan korban-korban yang dibakar di dalam dan dengan senyuman Dani. Begitulah cerita singkat Midsommar ini. Midsommar adalah salah satu film horor terunik yang pernah aku tonton. Dan kita tahu Midsommar itu latarnya di Swedia dan saat itu sedang musim panas. Jadi tempat di Hälsingland itu selalu disinari matahari saat musim panas. Jadi gelapnya itu cuma 2-3 jam aja. Bahkan kalau mereka mau tidur, mereka tuh harus kayak tutup semua jendela gitu, kayak biar kelihatan gelap gitu. Dan kalau kalian merasa aman saat menonton scene terang benderang di film horor, kalian harus siap-siap dengan film ini karena justru scene yang menyeramkan dan disturbing munculnya pada saat terang. Jadi di film ini kalian gak dikasih waktu buat santai gitu lah. Karena kalian selalu, gimana ya, kalian tuh selalu khawatir dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Pakaian putih dan bunga, itulah pakaian warga Harga yang membunuh teman-teman Christian dan melakukan ritual-ritual aneh. Jadi film ini berani mengambil langkah yang cukup krusial karena menggunakan sesuatu yang orang-orang pikir aman untuk meneror balik mereka. Pakaian putih dan bunga itu kan sesuatu yang suci dan sesuatu yang ceria gitu. Nggak mungkin dia bunuh-bunuh orang. Tapi di film ini kalian bakal diteror habis-habisan sama mereka. Cara berpikir warga desa Harga ini cukup unik karena mereka percaya bahwa siklus hidup manusia itu seperti siklus pergantian musim, yaitu musim semi, musimnya anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun. Musim panas, yaitu musim para peziarah, yaitu orang-orang yang berusia 18-36 tahun. Musim gugur, musimnya para pekerja yang berusia 36-54 tahun. Dan musim dingin,
yaitu musim orang-orang tua yang berusia 54-72 tahun, dan mereka menjadi mentor. Apa yang akan terjadi jika mereka berusia di atas 72 tahun? Ya, mereka melakukan sebuah ritual yang bernama Ate Stupa, yaitu pengorbanan diri dengan loncat dari atas tebing. Jadi mereka tuh percaya bahwa kalau mereka bunuh diri, mereka akan terlahir lagi menjadi seorang bayi di desa itu juga. Kalian harus tahu bahwa Ate Stupa ini tidak hanya dilakukan di film, namun di dunia nyata juga dilakukan. Ate Stupa ini sering dilakukan oleh Viking zaman dahulu karena mereka kalah dalam pertarungan ataupun jika mereka melahirkan anak yang cacat fisik maupun mental. Ada juga scene di mana Simon tergantung dengan tulang rusuk yang telah terbuka, namun dia masih hidup. Ini juga salah satu metode penyiksaan para Viking zaman dahulu yang dinamakan Blood Eagle. Jadi, mengapa Ari Aster begitu terinspirasi dengan metode pembunuhan dan penyiksaan ala Viking ini? Jadi kita tahu bahwa latar tempat Midsommar ini ada di Swedia ya. Jadi wilayah Swedia ini dulu adalah tempat para Viking di zaman dahulu. Dan warga harga ini mungkin adalah sebuah cult atau kultus yang hidupnya masih sangat tradisional. Jadi ada kemungkinan bahwa mereka masih mewarisi metode ini turun-temurun dari Viking. Kira-kira begitu ya. Suatu hal yang membuat film horor menjadi film yang sangat bagus adalah musiknya. Dan di Midsommar ini, musiknya ini adalah salah satu unsur yang membuat Midsommar ini menjadi semakin seram dan disturbing. Karena musik ini sangat menyatu dengan setiap scene yang ada di film ini, maka film ini menjadi sebuah film yang bisa dikatakan indah dan menyeramkan di waktu yang bersamaan. Ada beberapa musik di Midsommar ini yang begitu melekat di hati para penonton. Ari Aster ini sangat pandai dalam pemilihan musik di film Midsommar ini, dan pengambilan gambarnya ini pun sangat unik dan tidak biasa. Acting dari setiap aktor dalam film ini sangat on point menurutku, karena saat aku menonton film ini, aku sangat bersimpati kepada setiap karakter yang ada di film ini, terutama pada si Dani yang diperankan oleh Florence Pugh. Actingnya ini sangat bagus ya menurut aku, terutama saat dia nangis-nangis soal orang tuanya yang meninggal itu. Dan itu sebenarnya agak sedih ya, dan nangisnya itu kayak gimana gitu. Jadi kita yang menonton pun merasa simpati sama dia. Di film Midsommar ini kalian tidak akan menemukan jump scare apapun. Tanpa jump scare pun film ini memberikan cukup banyak perasaan tegang dan khawatir dengan scene-scene yang akan dimunculkan film ini. Sebenarnya agak capek sih nonton film ini, karena kita dibuat tegang terus sama filmnya. Banyak sekali scene yang disturbing di film ini, seperti kulit muka si Mark yang dikuliti, dan si Bapak Christian yang ditonton tante-tante gitu, kan aneh gitu. Kita nontonnya pun gak nyaman gitu. Dan yang paling disturbing menurut aku sih scene terakhir ya, dimana saat Christian ini dibakar, awalnya Dani ini nangis-nangis aja, tapi kelamaan dia tersenyum gitu. Udah cukup aneh sih menurut aku. Film Ari Aster terkenal dengan detail-detail kecil yang diberikan olehnya. Dan film Midsommar ini juga mengandung banyak sekali detail kecil yang sangat mudah terlewatkan oleh sebagian besar orang. Seperti mahkota bunga saat orang tua Dani meninggal, foto beruang di dekat Dani, foto beruang terbakar, foto spoiler plot cerita Midsommar di awal film, rune atau tulisan di baju Dani yang artinya krisis atau kematian, dan sebenarnya masih banyak lagi. Dan aku tidak bisa sebutkan satu-satu ya, karena banyak gitu. Ari Aster ini tidak segan-segan memberikan spoiler cerita pada awal film, tapi kita juga tidak mengerti itu gambar apa pada awalnya kan. Pas habis nonton itu kita baru sadar kita udah dikasih spoiler gitu. Seterang-terangan itu dia kasih spoiler. Dan sebenarnya cerita Midsommar ini biasa-biasa saja sih. Cuman pengambilan gambar ditambah dengan musik, pengembangan karakter, acting karakter, dan keterangan film Midsommar ini yang membuat filmnya bagus dan unik. Setelah aku menonton film ini pertama kali, jujur aku merasa agak agak terguncang gitu dan merasa tertekan karena ada beberapa keanehan dan kengerian film yang masih menempel setelah kita menonton film ini. Jadi itu kita habis nonton pun kita nggak nyaman dan merasa tidak tenang lah pokoknya. Tapi setelah aku menonton film ini kedua kalinya, aku agak ngerasa baik-baik aja sih dengan yang dilakukan si orang-orang desa harga ini kepada teman-teman Christian.
ada sepasang kekasih yang mengganggu ritual penting dengan berteriak histeris saat ritual itu dilakukan, yaitu ritual Ates Tupai. Jadi mereka dibunuh karena teriak-teriak tak jelas gitu. Dan bagi warga Harga itu pasti sangat mengganggu. Jadi kalau dia mengganggu ya dia bisa dapat konsekuensinya gitu. Mark yang mati karena mengencingi pohon abu leluhur warga Harga. Lalu Josh yang meninggal karena mengambil gambar kitab suci warga Harga. Awalnya si Josh ini sudah diperingatkan oleh tetua warga Harga bahwa benda ini tidak boleh difoto. Tapi dia masih ngeyel dan dia memfoto benda itu. Dan akhirnya ketahuan, akhirnya dia dibunuh gitu. Menurut aku semua karakter yang di sini dibunuh karena melakukan kesalahan. Jadi warga Harga ini tidak sembarangan membunuh menurut aku. Dan kalau kalian bertanya kenapa si Christian juga mati, dia sebenarnya Christian ini nggak mati dibunuh ya, cuman dia ditunjuk sebagai pengorbanan oleh Dani. Jadi bukan warga Harga yang membunuh si Christian ini, tapi si Dani. Karena si Dani udah kecewa sama dia, lihat dia skidi pop sama cewek lain gitu kan. Film dimulai dari Dani yang tidak mempunyai keluarga dan hanya mempunyai Christian dan teman-temannya. Diakhiri dengan tidak mempunyai Christian, yaitu Christian mati dan teman-temannya mati, tetapi dia mendapatkan keluarga di Harga ini. Dia merasa diterima. Jadi itulah inti cerita Midsommar dan hal-hal unik yang ada di dalamnya. Terima kasih telah menonton video kali ini. Ya, hari ini kita membahas film ya, yaitu Midsommar. Dan kenapa aku bahas film? Karena menurut aku film ini unik dan pantas dibahas lebih lanjut karena ada beberapa hal yang bisa kita breakdown lah satu-satu. Ya seperti itulah. Semoga video ini menambah pengetahuan kalian. Dan jika kalian ingin menonton Midsommar, ya saya peringatkan aja sih. Midsommar ini ceritanya agak lambat ya. Jadi mungkin bagi beberapa orang ini film sangat membosankan. Dan sebenarnya film ini nggak gore sekali sih. Ya cuman ada beberapa adegan, cuman nggak terlalu banyak gitu. Nggak kayak Saw atau apa gitu. Dan terima kasih sudah menonton. To all of my watcher out there, if there is any, I don't really like to tell people to subscribe. Just like there are a lot of YouTuber were like, hey, subscribe to this channel so we'll get more knowledge, so we'll get more video that you can see anytime. I don't really like that kind of thing. If you agree with me, subscribe to this channel and see you again next time. Peace out.